Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, ratusan alat bukti akan dikeluarkan oleh Direskrimum Polda Jabar. Selain itu, ratusan alat bukti tersebut akan dikembalikan dan dirapikan di TKP kejadian pembunuhan. Sebelumnya, polisi telah mengamankan banyak barang bukti dalam kasus yang sudah berjalan 2 tahun lebih itu. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan, ratusan barang bukti yang ada akan disusun dan dirapikan. Tak hanya di Polda Jabar, kata dia, beberapa barang bukti juga ada yang disimpan di Polres Subang. Semua barang bukti itu akan dicek ulang oleh penyidik. Setelah semua barang bukti tersusun dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar, pihaknya baru akan menggelar rekonstruksi. Pada saat rekonstruksi nanti, kata dia, akan diketahui apa saja peran dari masing-masing tersangka. Termasuk motif para tersangka menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, itu. Dan ingin, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik. Dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Queen Sas Channel bersama saya Sasena. Tentunya apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang, dimana hari Senin kemarin ya, tepatnya tanggal 13 November 2023, Polda Jabar telah menggelar prarekonstruksi lanjutan atau mempersiapkan untuk rekonstruksi. Dimana di sini waktunya belum dikatakan secara jelas ya, tapi kita tunggu saja apakah jadi dilaksanakan atau tidak. Nah, di sini banyak ratusan barang bukti yang tadinya disita dari TKP ini dikembalikan ke posisi semula agar nantinya mendapatkan data dan gambaran yang sesuai saat malam kejadian. Di situ juga sempat dihadirkan Danum ya untuk mematangkan persiapan rekonstruksi, dan kabarnya rekonstruksi nanti itu akan dihadirkan juga 4 tersangka yang lainnya, yaitu Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Kita tunggu ya apakah jadi dilaksanakan atau tidak. Yang menarik di situ ada keterangan dari Ditreskrimum Polda Jabar, yaitu Bapak Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa sudah cukup yakin ya dengan tersangka yang ada dan cukup mempunyai alat bukti. Karena ditanya bagaimana dengan 5 tersangka ini, beliau merasa yakin ya, dan ditanya masalah alat bukti sudah cukup, nanti akan dibuka dalam persidangan. Terus ditanya masalah pra-peradilan yang akan diajukan oleh Pak Rohman selaku kuasa hukum dari Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, dan Arigi ini ya silahkan saja, itu hak mereka dalam upaya hukum ya. Tapi semuanya nanti akan kita lihat di persidangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan keterangan dari Ditreskrimum Polda Jabar, yaitu Bapak Kombes Pol Surawan. Apa yang dipersiapkan? Tadi yang kita lihat ada sejumlah barang bukti juga yang dibawa ke dalam. Ada hal yang baru? Ada stick golop juga tadi apa? Ya, stick golop juga itu apa? Nanti
PD. Oh, ini ada tanggapannya dong Pak Dir terkait upaya pra-peradilan yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum Yosep dan kawan-kawan. Ya itu kita tunggu aja, itu kan hak mereka untuk melakukan upaya-upaya mereka pra ya kita. Sisa rekonstruksi berapa adegan, Pak Dir? Nah, kemarin kita sudah revisi lagi sekitar 95 adegan nanti. Pak Dir, ini kan tersangka masih membantah. Ya. Kayaknya gimana ini? Ya, ada apa? Kita kan punya bukti lain. Bukan hanya keterangan dan bukti. Ya, mereka juga meminta 2 alat bukti yang cukup kuat. Apakah sudah disiapkan 2 alat bukti itu? Oh, sudah. Kita sudah persiapan semua. Nanti kan semua dibuktikan di pengadilan. Berarti memang sudah yakin bahwa kelima itu tersangka? Kita sudah yakin. Beda juga jam kematian antara forensik dan rekonstruksi kemarin gimana ada? Masalah jam kematian itu kan perkiraan antara mungkin berapa jam sebenarnya antara 6 sampai 8 jam dan sebagainya itu kan perkiraan. Bang, ada satu pertanyaan dari pengacara Bang. Kita kemungkinan si Yosep bawa jenazah sendiri, katanya kan kalau dia bawa sendiri, bercaknya kok cuma satu, nggak penceceran badan, itu gimana Bang? Ya semua kan ada buktinya nanti kan. Masalah ada bercak darah itu kan memang sudah ada bukti bercak. Hasil pertemuan yang diperiksa pada bulan masih kita dalami terkaitnya. Kita juga nanti masih periksa beberapa saksi lain terkait yang datang ke TKP di luar daripada prosedur. Ya, perwira ini masuk dalam peran kasus ini nggak? Perwira tidak masuk. hasil dengan Kompolnas kemarin dah apa? Kompolnas ya intinya dari Kompolnas kemarin memberikan dukungan apresiasi kepada kita terkait dengan pengungkapan kasus ini dan diharapkan juga pengungkapan ini sampai dengan tuntas. Desakan buat cepat-cepat limpahkan ke kejaksaan. Ya, kita kan sekarang melengkapi administrasi penyidikannya. Kita kemarin sudah merapikan buktinya. Hari ini kita melakukan prakadwa, kemudian nanti kita sudah melengkapi keterangan lain yang masih belum kita lakukan keterangan yang lain. Terkait LPSK sudah dikabulkan dan Danau sudah dikabulkan? Untuk LPSK kan masih proses. Nanti sambil berjalan pada saat ini nanti kan LPSK menyampaikan keterangan dan konsistensinya seperti apa. Sejauh ini konsisten. Sejauh ini masih konsisten. Nah, kita sudah berulang-ulang, kita coba tanya lagi, kita ulang lagi. Sejauh ini masih konsisten. Pak, ini tadi kan rekonstruksinya sudah 2 kali nih, pra-rekonstruksinya sudah dilaksanakan 2 kali nih. Ini untuk rekonstruksinya sendiri kapan nih Pak? Udah ada? Ini untuk waktu masih kita bicarakan lagi nanti dengan JPU untuk persiapan waktu yang aman. Di minggu ini kah? Mungkin minggu ini belum. Mungkin antara depan atau depan. Kita matangkan semua dulu. Kita tambah lagi keterangan yang untuk menguatkan para tersangka, kemudian rekonstruksi baru kita kirim ke kasa ke sipil. Menghadirkan semua tersangka dah. Nanti kita lihat situasinya. Kalau Mimin, kenapa belum ditahan juga? Ya, kita kumpulkan dulu transaksi. Satu lagi Pak Dir, terkait 2 DNA asing Mr. X yang hingga kini belum terungkap. Untuk sementara kita masih coba lagi beberapa saksi yang kita minta keterangan, kita uji dia. Pasti kita lakukan ujian di lapor. Berarti ada kemungkinan tersangka baru, seandainya 2 DNA itu terungkap. Siapa diketahui milik Ya siapa? kalau itu terungkap nanti pasti akan kita lanjutkan. Siap. Hadir, sehat-sehat Pak Dir. Sukses selalu Pak Dir. Nah demikian tadi ya, sudah kita saksikan keterangan dari beliau. Kira-kira menurut kalian gimana? Dari sini ini terus timbul pertanyaan ya, yang masih pro sana pro sini, terutama yang masih meragukan bahwa Pak Yosep, Bu Mimin, Abi dan Ariki ini adalah sebagai pelaku malam itu. Dengan adanya alibi-alibi yang diungkapkan oleh Ariki, di mana punya 3 saksi, punya CCTV, tapi sementara kepolisian cukup yakin bahwa mereka adalah tersangka dan akan segera dilimpahkan ke JPU. Oke, tentunya kalau dari saya pribadi, ya saya lebih percaya kepada kepolisian, ya, karena kinerja mereka ini juga sudah dipantau oleh Kompolnas, ya, di mana Kompolnas memberikan dukungan sepenuhnya agar kasus ini juga segera terungkap. Jadi kami dari Kompolnas
mendorong untuk nanti bisa saatnya sudah dinilai cukup pembuktiannya, berkas bisa dikirim ke JPU sehingga nanti digelar di persidangan, biarlah publik nanti mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga tidak dari medsos tetapi dari pembuktian fakta-fakta yang ada di persidangan. Sekali lagi kami memberikan apresiasi dan kami mendukung upaya-upaya yang terus dilakukan sehingga kasus ini bisa segera tuntas. Lantas bagaimana pendapat Pak Ahmad Taufan ya dengan prarekonstruksi lanjutan ini? Jadi menurut Pak Ahmad Taufan ini, Pak Ahmad Taufan merasa yakin ya bahwa keterangan dari kliennya ini benar adanya dan akan dapat mengungkap kasus ini. Dalam hal tersebut, Pak Taufan ini mengatakan, ditanya apakah Danu ini berperan di eksekusi, ya dikatakan memang berperan ya, ikut serta, di mana di situ Danu ini disuruh memegangi baik itu Ibu Tuti maupun Amel, bahkan ada pukulan di sana. Nah ini yang membuat saya pribadi ya merasa miris. Sedekat apakah hubungan Danu dengan kedua korban? Ini pertanyaan. Kenapa dia bisa ikut serta di sana walaupun disuruh? Apakah memang ada sesuatu hal yang tidak enak di hatinya terhadap kedua korban sehingga dia juga ikut serta di sana dan sempat memukul? Yang selama ini anggapan saya mungkin dia karena diiming-imingi sesuatu oleh Pak Yosep, terus tugasnya hanya membantu mengawasi tempat TKP, membersihkan, nggak taunya juga ikut megangin bahkan sempat memukul kedua korban. Apa yang kira-kira Danu ini pikirkan? Nanti pastinya ya akan terungkap juga alasan dia itu kenapa. Apakah memang sebelumnya sudah ada masalah dengan kedua korban sehingga dia begitu gampang diajak oleh Pak Yosep, atau iming-iming sesuatu yang menggiurkan? Lantas setelah pasca kejadiannya apa benar-benar dia tidak cerita dengan siapapun, termasuk Waida sebagai ibunya, termasuk bapaknya? Nah, ini masih menjadi pertanyaan ya. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan penjelasan dari Pak Ahmad Taufan, di mana di situ titik poinnya bahwa Danu ini ikut terlibat atas suruhan Pak Yosep. Oleh Pak, ya ini kan ada bantahan pihak sana bahwa mereka tidak terlibat. Siapa nggak terlibat lah, terlibat semua. Kan penetapan tersangka sudah 5 kan, nggak mungkin yang sudah penetapan tersangka batal tersangka itu tidak mungkin lah. Saya yakin penyidik punya bukti-bukti yang jelas, rekonstruksi juga peran-peran mereka sudah jelas gitu loh. Dan yang menyatakan ini kan Danu sebagai pelaku kan, sehingga dia benar-benar apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dialami langsung. Bang, kan Danu pernah juga memberikan keterangan yang tidak diimpor waktu awal-awal. Kalau dulu yang pertama jadi kuasa hukum Danu kan banyak di tracer ya pada saat pemeriksaan. Terus ada juga yang menyampaikan bahwa Danu pernah di BAP tapi nggak mau tanda tangan, itu juga salah. Mana ada orang di BAP tidak tanda tangan tuh, nggak pernah ada gitu. Orang yang di BAP setelah memberikan pernyataan sudah pasti pernyataan dia tanda tangan. Itu waktu itu Danu bikin kronologis tentang kejadian. Tetapi ya itu yang kita aneh, kenapa pernyataan itu tidak didalami gitu loh. Padahal sebetulnya itu sudah mendekati arah apa yang terjadi kan gitu. Nah sekarang di era pemimpinan Kapolda sekarang di bawah Pak Dir tadi, Pak Surawan, itu sangat jelas bahwa semua yang disampaikan Danu semua diakomodir dan dicontohkan sama semua bukti ternyata berubah. Dan kita menduga dari awal pasti ada, kalau enggak ya nggak nyampe 2 tahun sudah dilanjutin. Kalau sekarang sudah bagus semua sampai tadi juga rekonstruksi. Persiapan sama mental Danu sebelum rekonstruksi, Pak? Sampai hari ini kalau kita perhatikan bahwa Danu bagus, keterangannya bagus, dan dia komit, konsisten, dia istiqomah dengan apa yang, karena memang ini sekarang sudah dari dalam hati dia berani untuk membongkar kasus ini. Jadi alhamdulillah dari prarekonstruksi pertama, kedua, sampai berapa kali sudah sih? Sampai
hari ini tadi tinggal sedikit penambahan, nah itu semuanya bagus. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang ngada-ngada, nggak ada yang bohong, semuanya sesuai. Bang, Danu itu ikut eksekusi nggak sih Bang? Danu ada diperintahkan untuk eksekusi, ada sama tersangka Y. Apa tuh Bang? Ya salah satunya pada saat eksekusi almarhum Ibu Titi, ya. Terus pada saat eksekusi Amel, Danu juga ada peran untuk megang tangan. Ada sedikit pukul untuk biar korban Amel itu tidak rontok dan lain-lain. Dia juga ikut jenazah Bang yang di sini, dia ikut naikin Bang? Naikin. Kemarin pada saat rekonstruksi sudah jelas kan, dia membantu. Dan itu yang angkat karena kayak Ibu Tuti kan berat gitu. Terus diangkat itu rame-rame, ada Pak Yosef, ada Ariki, Abi, ada Bang, belum ada jawabannya dari LPSK gimana Bang? LPSK masih berproses. Kalau jawaban LPSK kan masih rekomendasi ya, rekomendasi terus nanti disampaikan ke polisi dan ke pengadilan gitu ya. Jadi tetapi sampai hari ini yang kita dapat info tadi juga kita tanya ke penyidik ya, LPSK tetap pada posisi yang berproses untuk menjadikan Danu JC gitu loh. Besok juga infonya mau ada psikolog dari LPSK untuk ketemu Danu. Di Polda. Bang, itu ada diaman rumah keluarga itu diamankan juga, maksudnya dijaga ketat seperti apa sih? Ya, para pelaku ini kan masih di lingkar-lingkar sini juga. Para pelaku itu masih keluarga dan juga gitu. Nah, dari awal kami minta pada saat penyerahan Danu untuk bisa menjaga Danu dan menjaga keluarga. Kita khawatir lah. Dan alhamdulillah itu didengar sama Polda dan mereka ikut patroli menjaga gitu ya. Kita antisipasi aja jangan sampai ada hal-hal yang kita bisa ikutkan. Ya, kita dapat info memang itu sebetulnya pada saat kejadian tanggal 19 ya. Pada 19 itu banyak ada perwira, ada polisinya, ada ada tersangka juga dan lain-lain. Saat itu kan masuk ke dalam TKP yang dijaga ketat gitu ya, dan sudah di polis line gitu. Nah ini kan dari awal kami pertanyakan kenapa kok bisa gitu ya, masuk apakah ada surat tugas atau apa. Malah kita dengar katanya cuma itu gitu. Apakah benar cuma kucing aja yang diambil atau ada sesuatu gitu. Ada kan lagi di dalam ini Polda. Oke, cukup. Oke. Ya. Terima kasih. Nah, demikian tadi ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau dia sampai ikut memegangnya, artinya dia menyaksikan penyiksaan itu, bahkan ikut memukul. Ini 4 laki-laki dewasa ya, menganiaya 2 orang perempuan. Alangkah keji dan sadisnya ya. Begitu tega menyaksikan penyiksaan itu terjadi. Mungkin saat malam itu ada jeritan, ada tangisan, ada isak tangis ya, terutama Amel, enggak membuat hati mereka iba. La ilaha illallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan kejar saya, jangan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sakit, saya sakit. Ampun. Subhanallah. Sakit, udah. Maksud, digimanain teh Amel itu dijam sama ayah? Dipukul, sakit, dipukul. Sama siapa? Sama siapa ayah? Sama. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya? Ibu Mimin. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Nih jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Enggak tahu. Lagi bobo. Sekitar jam berapa? Enggak tahu. Subhanallah. Kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sakit ya Allah. Pak Surawan juga mengatakan ditanya masalah jam kematian ya. Itu kan karena perkiraan. Ya, karena beda dengan saat
prarekonstruksi dijawab ya namanya autopsi itu perkiraan. Tapi yang jelas ini ada saksi kunci dan sekaligus tersangka. Nah sekarang, kapan kira-kira rekonstruksi yang sebenarnya akan dilaksanakan dan kapan masalah ini akan dilimpahkan ke JPU? Karena ini kan sudah ada perpanjangan waktu penahanan ya terhadap Pak Yosep maupun terhadap Danu, dan juga status tersangka untuk Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Dan apakah benar Pak Rohman akan mengajukan pra-peradilan sebelum berkas-berkasnya dilimpahkan ke JPU? Ya patut kita nantikan. Memang semua orang punya hak ya. Kalau memang merasa tidak, ya silahkan. Ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Tapi kepolisian juga mempunyai keyakinan, mempunyai alat bukti sehingga berani menetapkan 5 orang ini sebagai tersangka. Apakah akan ada tersangka-tersangka yang lainnya? Ya saran saya sih 5 ini beresin. Masalah ada tersangka menyusul itu urusan nanti. Yang jelas ada kepastian hukum terhadap 5 orang ini dulu. Kalaupun nanti di hari kemudian ada tersangka-tersangka yang lain yang akan muncul, apakah itu berkaitan obstruction of justice atau mungkin bahkan ada dalang besarnya di balik itu, ada pelaku yang belum terungkap di sana ya. Karena 2 DNA asing ini juga kita juga belum ada kabar berita kira-kira cocok dengan yang mana, siapa dia. Kenapa dalam prarekonstruksi dengan Danu tidak terlihat? Apakah 2 DNA asing ini datang ke TKP setelah Danu pulang? Nah ini tentunya masih menjadi misteri. Oke, dari saya itu dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.